Ya, pemirsa, 6 dari 13 korban tewas kecelakaan bus pariwisata di Bukit Bego, Bantul telah tiba di rumah duka. Keenamnya akan dimakamkan dalam satu liang lahat karena berasal dari 2 kepala keluarga. Iring-iringan rombongan ambulans yang membawa ke-13 jenazah korban kecelakaan maut bus pariwisata di Bukit Bego, Bantul, Yogyakarta tiba di RSUD Insinyur Soekarno pada pukul 1 dini hari. Selanjutnya jenazah langsung didata dan dipindahkan ke ambulans lain yang akan membawa jenazah ke rumah duka masing-masing. Ke-13 jenazah korban kecelakaan maut ini berasal dari 3 lokasi yang berbeda, yakni Polokarto, Sukoharjo, Wonogiri, dan Kota Solo. Pemindahan ke-13 jenazah laka maut ini dilakukan dengan cepat untuk menghindari terjadinya kerumunan. Jenazah tidak usah ditransitkan sini, nanti langsung dioper ke ambulan, sudah disiapkan langsung masuk ke rumah. Jadi karena ini COVID-nya, jadi biar tidak terjadi kerumunan di sini. Korbannya jadinya berapa Ibu? 13. 13. Mudah-mudahan itu aja 13. Yeah. Korban meninggal disebar di 3 rumah sakit berbeda, yakni Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Bantul, 5 jenazah yang terdiri dari sopir Ferianto, serta 4 jenazah warga Mulyadi, Kedung Rejo, Sukoharjo. Rumah Sakit Panembaan Senopati Bantul, 7 orang terdiri dari warga Meragen, Polokarto, Sukoharjo. Dan Rumah Sakit Nur Hidayah Jetis Bantul, 1 orang jenazah bernama Paryono atau Kasinem, usia 70 tahun warga Kedung Rejo, Meragen. Dari Sukoharjo, Jawa Tengah, Tata Rahmanta, iNews melaporkan. Dan pemirsa, untuk mengetahui kondisi terkini dari rumah duka, kita sudah terhubung dengan rekan Tata Rahmanta di sana. Halo, selamat siang rekan Tata. Ya, selamat siang Bang. Rekan Tata, dari informasi sebelumnya kita dapat ada 6 orang yang merupakan 2 kepala keluarga. Ini siapa saja menjadi korban dari peristiwa bus maut tersebut? Iya, siap Bang. Saat ini saya masih berada di depan rumah duka di desa Oranggen, Wonokerto, Sukoharjo. Dapat kami laporkan bahwa tadi 6 jenazah korban laka di Imogiri, Bantul, Yogyakarta pas jam 9 diberangkatkan untuk dimakamkan. Tapi sebelum sampai makam, 6 jenazah ini disemayamkan di masjid untuk disolatkan oleh warga sekitar dan kerabat. Sesudah itu ke-6 korban langsung dimakamkan menjadi satu liang. Hal ini dilakukan agar lebih mudah untuk proses pemakaman. Ya, rekan Tata, ini siapa saja yang menjadi korban dari kecelakaan bus maut tersebut? Karena ada 1 keluarga, apakah ini memang dalam rangka family gathering atau seperti apa? Ya, seperti diketahui bahwa kepergian ke-6 korban ini merupakan saudara dan saudara atau kerabat yang awalnya ingin berwisata ke daerah Jakarta. Mereka ke-6 ini kerabat. Gitu. Rekan Tata, selain dari adanya 2 kepala keluarga ini, apakah masih banyak korban lainnya yang masih dalam 1 keluarga? Ya, untuk di Kecamatan Wonokerto sendiri ada 3 korban lain yang berada di desa Wonorejo, dan mereka sudah dimakamkan pada hari ini sudah. Rekan Tata, ini dari 1 keluarga yang hampir semua anggota keluarga meninggal, apakah masih ada yang selamat ketika kejadian itu? Ada yang selamat, mereka mengendarai bis yang di depannya, tidak 1 bis. Oke, jadi di line bis ya rekan Tata ya? Line bis ya. Oke, baik. Terima kasih banyak rekan Tata Rahmanta langsung dari Sukoharjo. Terima kasih dan selamat bertugas kembali. Ya pemirsa, 6 dari 13 korban tewas kecelakaan bus pariwisata di Bukit Bego, Bantul telah tiba di rumah duka. Ke-6-nya dimakamkan dalam satu liang lahat karena berasal dari 2 kepala keluarga. 6 korban kecelakaan bus pariwisata di Bukit Bego, Imogiri, Bantul direncanakan dimakamkan dalam satu liang lahat hari ini.
Dari 5 korban tersebut, semuanya merupakan warga desa Meranggen, Kecamatan Polokarto, Sukoharjo, yang berasal dari 2 kepala keluarga. Keputusan untuk memakamkan satu liang merupakan kesepakatan dari kedua keluarga. Keluarganya Pak Yudi dan anaknya, kemudian keluarganya Pak Hio, sama istrinya, sama cucunya, sama mertuanya. Berarti itu beda Pak ya? Bukan keluarga atau beda keluarga? Beda keluarga. Beda keluarga. Beda Kenapa keluarga. jadikan satu Pak? Gimana? Kenapa dijadikan satu liang? Ya kan untuk mudah untuk pemakaman. Berarti keluarganya setuju ya Pak ya? Yang Insya Allah satunya? semua setuju. Kita juga melihat situasi dan kondisi, Insya Allah semua setuju semuanya. Pak, Sebelumnya, 13 korban tewas kecelakaan bus pariwisata di Bukit Bego, Imogiri, Bantul, tiba di RSUD Sukoharjo, Jawa Tengah. Usai serah terima, seluruh korban dibawa ke rumah duka. Dari Sukoharjo, Jawa Tengah, Tim Liputan iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Petugas PLN dipukuli seorang warga karena mencopot meteran listrik akibat menunggak. Video pemukulan viral, polisi pun menangkap pelaku. Enggak pasang lagi. Ya saya nggak bisa masang kalau kayak gini Mbak. Kayak gini gimana? Kamu tuh cari masalah. Inilah video yang viral di mana seorang petugas PLN yang bertugas mencopot alat meteran listrik dipukuli seorang pria di Sono Sewu, Kapanewon, Kasihan, Bantul, Yogyakarta 2 Februari lalu. Petugas PLN mencopot meteran listrik orang tua pelaku karena menunggak pembayaran. Kini pelaku telah ditangkap polisi dan ditetapkan sebagai tersangka penganiayaan. Polisi akhirnya berhasil menciduk pria yang diduga menjadi pelaku penganiayaan. Pria bernama Adam berusia 19 tahun yang sehari-hari bekerja sebagai penjual warung angkringan ini pun digelandang ke kantor polisi untuk menjalani pemeriksaan dan akhirnya ditetapkan menjadi tersangka penganiayaan. Keterangan yang kami dapatkan dari pihak PLN dari bulan Januari, tepatnya tanggal 20 Januari yang harusnya dia membayar tunggakannya, namun sampai tanggal 2 Februari tidak dibayarkan. Dan dari pihak PLN pun sudah memberikan peringatan. Jadi peringatannya 3 kali. Yang pertama tanggal 20 itu peringatan terkait belum membayarkan. Kemudian pada tanggal 25 peringatan untuk segera membayarkan. Kemudian tanggal 29 yaitu petugas PLN datang ke rumah tersebut untuk memberitahu apabila tidak segera dibayarkan akan dilaksanakan pemutusan meteran listrik. Dalam aturan PLN, pengguna listrik pasca bayar harus lunasi paling lambat tanggal 20 di bulan berikutnya. Jika melewati, akan dikenakan denda keterlambatan. Sementara jika 1 bulan menunggak, listrik akan diputus melalui MCB namun akan kembali aktif jika pembayaran dilunasi. Sementara untuk tunggakan lebih dari 2 bulan, sanksinya lebih berat, bahkan bisa diputus secara permanen. Namun sebelumnya, PLN akan mengirimkan surat peringatan terlebih dahulu. Dari Bantul, Yogyakarta, Trisna Purwoko, iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, sebuah ruko 4 lantai yang dijadikan sebagai tempat usaha roti di Kota Medan terbakar. 4 orang terluka dalam kebakaran. Kebakaran menghanguskan sebuah ruko tempat berjualan roti di Jalan Yosudarso, Kota Medan, Sumatera Utara, Minggu siang. 3 pekerja bangunan mengalami luka bakar serius dalam peristiwa ini. 3 korban langsung dibawa ke Rumah Sakit Marta Friska Medan untuk mendapatkan perawatan medis. Seorang petugas pemadam kebakaran juga terluka di bagian tangan, terkena serpihan kaca. Api baru bisa dipadamkan 1 jam kemudian setelah 5 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi kebakaran. Petugas kepolisian sektor Medan Barat yang berada di lokasi kebakaran masih melakukan olah tempat kejadian perkara dengan memeriksa sejumlah saksi yang ada di lokasi. Tadi ada berapa orang, Pak? Ada 3 orang. Ada 3 orang, Pak, ya? Itu pekerja apa, Pak? Pekerjaan susah untuk renovasi tingkat 3. Oh gitu, Pak. Itu berarti yang terbakar tempat apa tadi? Pabrik roti. Pembuatan roti. Pembuatan roti. Wow. Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran ini, namun kerugian ditaksir mencapai puluhan juta rupiah. Dari Medan, Sumatera Utara, Adi Palapa Harahap, iNews melaporkan. Pemirsa, kapasitas tempat tidur untuk pasien COVID-19 Rumah Sakit Umum Pusat Fatmawati mencapai 81%.
Pihak rumah sakit itu memastikan ketersediaan alat kesehatan jika terjadi lonjakan kasus. Kapasitas tempat tidur untuk pasien COVID-19 di Rumah Sakit Umum Pusat RSUP Fatmawati, Jakarta Selatan hampir penuh. Yang keterisian mencapai 81%. Kepala Subkoordinator Humas RSUP Fatmawati menuturkan saat ini pasien terpapar COVID-19 berjumlah 81 orang dan 1 orang terindikasi jenis Omikron. Dari 100 kapasitas tempat tidur yang ada, 81 sudah terisi. Pihak rumah sakit pun memastikan ketersediaan pasokan oksigen dan alat kesehatan lainnya apabila terjadi lonjakan kasus. Pemirsa, kapasitas di Rumah Sakit Fatmawati hampir penuh. Lalu apa antisipasi pengelola agar tetap bisa menampung pasien? Kita sudah terhubung dengan rekan kami Camar Hayenda, DRS Fatmawati, Jakarta. Halo, selamat siang Camar. Apa antisipasi jika lonjakan kasus ini terjadi? Silakan. Ya, selamat siang Pram dan juga pemirsa. Seiring dengan melonjaknya kasus COVID-19 utamanya gelombang ketiga di wilayah DKI Jakarta, salah satu rumah sakit yang menjadi rumah sakit rujukan yakni di Rumah Sakit Umum Pusat Fatmawati, tepatnya di Jakarta Selatan, ini juga untuk kapasitasnya sudah semakin penuh, di mana memang berdasarkan pemantauan kami, memang pada hari ini pihak dari rumah sakit belum mau memberikan data terakhir dan juga memberikan statement terkait dengan jumlah pasti saat ini. Namun yang dapat kami sampaikan pada 4 Februari saja pihak dari Humas Rumah Sakit Fatmawati menyebutkan bahwasanya ini sudah terisi sebanyak 81% dari 100 tempat ruang isolasi yang ada. 100 tempat tidur ini sudah terisi sebanyak 81, di mana 1 dari masyarakat yang terkonfirmasi positif COVID-19 yang melakukan isolasi dan juga karantina, ini 1 sudah dikonfirmasi terkena varian Omikron. Adapun memang untuk lonjakan ini terjadi di 1 pekan terakhir. Informasi yang kami dapat pula dari pihak rumah sakit bahwasanya memang ini terdiri dari pasien dewasa dan juga anak-anak. Memang nantinya apabila terjadi eskalasi ataupun peningkatan dari jumlah pasien yang dirawat di rumah sakit ini, maka pihak dari rumah sakit akan secara sigap untuk menambah dari kapasitas tempat isolasi di 1 ruang yang terisi dan nantinya berkapasitas 100 pasien. Dan memang saat ini di wilayah DKI Jakarta untuk lonjakan dari kasus COVID-19 dari 140 rumah sakit rujukan COVID-19 sudah terisi sebanyak 63%. Adapun pihak dari pemerintah secara nasional ini sudah menyiapkan sebanyak 80.000 ruang isolasi yang nantinya akan dimaksimalkan sebanyak 130.000 untuk mengatasi over kapasitas. Demikian Pram, kembali ke Anda di studio. Baik, terima kasih banyak Camar Hayenda langsung dari RSUP Fatmawati, Jakarta. Tetap jaga kesehatannya dan selamat bertugas kembali, Camar. Pemirsa, pasien positif COVID-19 terus meningkat, jumlah keterisian tempat tidur di rumah sakit semakin menipis. Selengkapnya kembali bersama dengan rekan saya Loviana Dian sesaat lagi. Pemirsa, tetaplah bersama kami di AIN Siang.